لقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Homs yang terletak di Syria bagian tengah memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dan pada masa sebelum masuknya Islam, Homs merupakan salah satu kota penting di wilayah Syam, Syria, Palestina, Jordan, dan Lebanon, yang pernah menjadi bagian dari beberapa peradaban besar. Dalam versi Islam, Homs sering disebut sebagai Amir al-Bilad atau pemimpin kota karena kedudukan strategis dan historisnya. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah Homs pada masa sebelum Islam menurut perspektif Islam. Homs telah dihuni sejak zaman kuno, bahkan sejak zaman Babilonia dan Mesopotamia. Kota ini terletak di jalur perdagangan utama antara Mesopotamia, Mesir, dan Asia Kecil. Sebagai kota yang berada di persimpangan berbagai jalan utama, Homs memainkan peran penting dalam perdagangan dan komunikasi antar wilayah. Secara historis, Homs pernah berada di bawah pengaruh berbagai kekuatan besar, termasuk. Pada masa ini, Homs dikenal sebagai bagian dari wilayah yang disebut Aram Damaskus. Kerajaan ini dikenal dengan kemajuan dalam budaya dan bahasa Semitiknya. Setelah penaklukan Romawi, Homs menjadi bagian dari provinsi Syria yang lebih besar. Kota ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, administrasi, dan kebudayaan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Homs berada di bawah pengaruh Bizantium yang mempertahankan dominasi Kristen di wilayah ini. Sebelum datangnya Islam, wilayah Homs merupakan bagian dari Imperium Bizantium yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen. Homs dan wilayah sekitarnya termasuk dalam wilayah Patriarkat Antioquia yang merupakan salah satu pusat kekristenan pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, Homs berkembang menjadi kota yang memiliki banyak gereja dan pusat keagamaan Kristen. Di kota ini juga terdapat komunitas Kristen, Nestorian, dan Melkite yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya kota ini. Pada abad ke-6, wilayah Homs mengalami konflik antara dua kekaisaran besar pada waktu itu, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan Kekaisaran Sasanid Persia. Homs yang terletak di jalur strategis menjadi titik penting dalam pertempuran antara kedua kekaisaran. Meskipun pada masa ini Homs berada di bawah kekuasaan Bizantium, wilayah ini mengalami beberapa kali serangan dari pasukan Persia yang menyebabkan banyak kehancuran. Konflik ini akhirnya berakhir dengan kemenangan Bizantium, namun perang besar ini meninggalkan dampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi kota. Menjelang kedatangan Islam pada abad ke-7, Homs berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium, dan wilayah tersebut mayoritas penduduknya adalah Kristen. Kota ini menjadi pusat kehidupan Kristen dengan gereja-gereja yang banyak berdiri dan benteng-benteng Bizantium yang kuat. Namun, Homs juga terletak dekat dengan wilayah yang menjadi pusat dari konflik besar antara Bizantium dan kekaisaran-kekaisaran besar lainnya, termasuk Kekaisaran Sasanid dan pasukan Arab yang mulai berkembang di semenanjung Arab. Kedatangan Islam ke Homs dimulai setelah kemenangan besar pasukan Muslim dalam pertempuran Yarmuk pada 636 Masehi, yang memutuskan dominasi Bizantium di wilayah Syam. Setelah kemenangan ini, pasukan Khalifah Umar ibn al-Khattab mengarahkan pasukannya untuk menaklukkan kota-kota utama di wilayah Syam, termasuk Homs. Penaklukan Homs terjadi sekitar 637 Masehi. Pada waktu penaklukan ini, kota Homs tidak menghadapi perlawanan besar dan para penduduknya menerima kedatangan pasukan Islam dengan relatif damai.
Sebagai bagian dari kesepakatan, penduduk Homs yang sebagian besar adalah Kristen diberikan perlindungan demi dan kebebasan beragama, serta tetap mempertahankan gereja-gereja mereka dan menjalankan agama Kristen mereka tanpa gangguan. Setelah penaklukan, Homs menjadi bagian dari wilayah provinsi Syam yang lebih besar yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Homs menjadi salah satu kota penting dalam administrasi Islam di wilayah ini, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Seiring waktu, kota ini juga menjadi pusat dakwah Islam dengan banyak penduduknya yang akhirnya memeluk agama Islam. Secara keseluruhan, Homs menjadi simbol dari integrasi Islam dengan tradisi lokal yang ada sebelumnya. Kota ini yang pernah berada di bawah berbagai kekuatan besar kini menjadi bagian dari dunia Islam yang berkembang pesat setelah datangnya Rasulullah Muhammad SAW dan penaklukan wilayah Syam oleh pasukan Muslim. Homs sebelum kedatangan Islam memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai peradaban besar termasuk Babilonia, Mesopotamia, Romawi, Bizantium, dan Kristen. Kota ini memainkan peran penting dalam jalur perdagangan dan menjadi titik penting dalam konflik antara Bizantium dan Persia. Dengan kedatangan Islam, Homs menjadi bagian dari wilayah yang dipengaruhi oleh budaya Islam dan menjadi salah satu kota yang memperlihatkan toleransi agama, di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan dalam kedamaian. Penaklukan Islam terhadap Homs menandai awal dari perubahan besar dalam sejarah kota ini dan juga sejarah wilayah Syam secara keseluruhan. Kondisi Homs sebelum tahun 1260 versi Islam. Pada sebelum tahun 1260, Homs merupakan kota penting di wilayah Syam yang terletak di tengah antara Damaskus dan Hama dan memiliki peran strategis dalam sejarah politik dan militer wilayah tersebut. Dalam versi Islam, Homs, meskipun sudah menjadi bagian dari dunia Islam, setelah penaklukan pada abad ke-7 terus mengalami berbagai perubahan dalam periode-periode berikutnya, terutama pada masa dinasti Ayyubiyah dan Mamluk. Berikut adalah gambaran kondisi Homs sebelum tahun 1260 Masehi dari perspektif Islam. Setelah penaklukan Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab pada tahun 637 Masehi, Homs menjadi bagian dari wilayah Syam di bawah kekuasaan Khalifah Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Kota ini mengalami perubahan signifikan dari wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium, Romawi Timur, menjadi bagian dari dunia Islam. Pada masa kekhalifahan Umayyah, Homs menjadi bagian dari provinsi Syam yang lebih besar yang mencakup wilayah Syria, Palestina, dan Jordan. Selama periode ini, Homs berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan penting, menghubungkan berbagai kota besar seperti Damaskus dan Aleppo. Di bawah kekuasaan Islam banyak infrastruktur yang dibangun, termasuk masjid, jalan, dan fasilitas perdagangan. Homs berkembang sebagai kota perdagangan terutama karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Mesopotamia dan Mediterania. Sebagai kota yang berada di wilayah Syam, Homs memiliki masyarakat yang multikultural. Selain umat Muslim, terdapat juga banyak Kristen yang hidup di kota ini, serta kelompok-kelompok Yahudi dan Zoroastrian. Islam di Homs seringkali diterima dengan damai, dan para penduduk yang tidak memeluk Islam diberikan status dhimmi, perlindungan, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan agama mereka asalkan membayar jizyah. Pada abad ke-12, wilayah Syam, termasuk Homs, berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi setelah penaklukan Yerusalem pada tahun 1187. Homs, sebagai bagian dari wilayah yang lebih besar, seringkali menjadi pusat pertempuran antara pasukan Salib dan pasukan Ayyubiyah. Pada masa dinasti Ayyubiyah, Homs memainkan peran penting dalam perang salib. Kota ini sering menjadi benteng pertahanan yang digunakan oleh pasukan Muslim untuk melawan serangan dari pasukan Salib yang berusaha merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh umat Islam. Homs menjadi salah satu titik pertahanan utama dalam upaya mempertahankan wilayah Syam dari invasi Salib. Selama masa ini, Homs seringkali menjadi tempat pertempuran besar. Meskipun pasukan Salib pernah menguasai beberapa bagian wilayah Syam, kota ini tetap menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Salahuddin al-Ayyubi dan penerusnya.
beberapa pertempuran besar antara pasukan salib dan pasukan muslim terjadi di sekitar Homs, termasuk pertempuran antara pasukan Raymond keempat dan pasukan muslim pada abad ke-12. Pada abad ke-13, Homs berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk yang didirikan oleh Sultan Baybars setelah kemenangan Mamluk atas Mongol dan tentara salib. Mamluk mengambil alih wilayah Syam dari Ayyubiyah yang mulai mengalami kemunduran akibat perselisihan internal dan serangan eksternal. Homs, sebagai bagian dari wilayah Mamluk, mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan militer. Kota ini menjadi pusat pertahanan yang sangat penting, terutama dalam menghadapi ancaman dari Mongol yang sedang menginvasi wilayah Timur Tengah. Sebagai kota yang terletak di jalur perdagangan utama antara Mesopotamia dan Syam, Homs juga menjadi pusat perniagaan yang menghubungkan berbagai kawasan penting. Mamluk memperkuat benteng dan sistem pertahanan di Homs untuk menghadapi ancaman dari berbagai pihak, termasuk pasukan Mongol dan Salibis. Homs menjadi kota yang dipenuhi dengan benteng-benteng kokoh dan tembok pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk melindungi wilayah ini. Menjelang tahun 1260, kota Homs, seperti banyak bagian wilayah Syam lainnya, menghadapi ancaman besar dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Mongol menginvasi wilayah Timur Tengah dan menaklukkan banyak kota penting, termasuk Baghdad pada tahun 1258. Keberhasilan mereka menaklukkan Mesopotamia dan wilayah sekitarnya menimbulkan ancaman besar bagi dunia Islam di Syam. Salah satu pertempuran terbesar yang melibatkan Homs adalah pertempuran Ain Jalut pada 1260 yang terjadi tidak jauh dari Homs. Pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Baybars berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang menandai titik balik dalam sejarah dunia Islam. Homs, sebagai salah satu kota penting di wilayah Syam, berperan dalam mendukung kemenangan Mamluk dan menghalau ancaman Mongol dari wilayah tersebut. Sebelum tahun 1260 Masehi, Homs telah mengalami berbagai perubahan besar dari masa kekuasaan Bizantium hingga Ayyubiyah dan Mamluk. Kota ini selalu berada di posisi strategis yang membuatnya menjadi pusat perdagangan, militer, dan pertahanan. Meskipun Homs mengalami banyak konflik, terutama dengan pasukan Salib dan Mongol, kota ini tetap menjadi bagian penting dari wilayah Islam yang berkembang pesat. Keberhasilan Mamluk dalam mengalahkan Mongol di Ain Jalut memastikan keberlanjutan dominasi Islam di Syam, termasuk Homs, yang terus berkembang sebagai pusat penting dalam dunia Islam pada masa berikutnya. Penaklukan Homs oleh kaum muslimin pada tahun 1260 Masehi dalam versi Islam terjadi dalam konteks yang sangat penting, terutama karena melibatkan pasukan Mamluk yang baru saja mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun tersebut. Peristiwa ini menandai akhir dari ancaman besar yang ditimbulkan oleh pasukan Mongol terhadap wilayah Syam dan dunia Islam secara keseluruhan. Penaklukan Homs oleh pasukan Muslim tidak hanya menjadi simbol kemenangan melawan musuh eksternal, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan pengaruh baru dinasti Mamluk. Pada abad ke-13, Homs adalah salah satu kota penting di wilayah Syam, Syria, yang telah berada di bawah kendali dinasti Ayyubiyah dan kemudian Mamluk. Namun, pada waktu tersebut, Homs juga menjadi salah satu wilayah yang terancam oleh serangan pasukan Mongol yang semakin mendekat ke wilayah Syam. Pada awal 1260, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah mengalahkan banyak kota dan kerajaan di Timur Tengah, termasuk Baghdad. Ancaman Mongol yang datang dari timur memaksa wilayah-wilayah Islam di Syam untuk bersatu dan melawan kekuatan besar ini. Pada 26 September 1260, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Baybars berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut yang terjadi di lembah Jezril, sekitar 60 km dari Homs. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam perjuangan melawan pasukan Mongol di dunia Islam, karena itu adalah pertama kalinya pasukan Mongol kalah besar dalam pertempuran.
Kemenangan ini membawa dampak besar bagi wilayah Syam, termasuk Homs, yang sebelumnya berada dalam ancaman langsung dari pasukan Mongol. Dengan kekalahan Mongol di Ain Jalut, pasukan Mongol terpaksa mundur, dan wilayah Syam aman dari ancaman besar. Ini memberikan kesempatan bagi Mamluk untuk memperkuat kekuasaannya di wilayah ini, termasuk menaklukkan kembali kota-kota yang sempat terancam atau bahkan jatuh ke tangan Mongol sebelumnya. Setelah kemenangan besar di Ain Jalut, pasukan Mamluk di bawah pimpinan Baibars segera bergerak untuk mengamankan wilayah Syam, termasuk Homs, yang pada waktu itu berada di bawah kendali Ayyubiyah. Meskipun dinasti Ayyubiyah masih menguasai beberapa wilayah, pengaruh Mamluk sudah sangat kuat, terutama setelah kemenangan di Ain Jalut. Pasukan Mamluk bergerak untuk merebut kota-kota yang terancam jatuh ke tangan Mongol dan memperkuat kendali mereka atas wilayah yang baru saja bebas dari ancaman Mongol. Dengan keunggulan pasukan yang lebih terlatih dan terorganisir, Homs jatuh ke tangan Mamluk tanpa perlawanan besar. Setelah penaklukan ini, Homs menjadi bagian integral dari wilayah Mamluk yang mencakup sebagian besar Syam. Homs memainkan peran penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Mesir, Irak, dan Syria, yang merupakan jalur vital untuk ekonomi dan kekuatan militer. Penaklukan Homs oleh Mamluk pada tahun 2260 memperkuat dominasi Islam di Syam dan mengakhiri ancaman Mongol yang selama ini mengintai kawasan tersebut. Beberapa dampak dari penaklukan ini adalah penaklukan Homs menjadi salah satu tonggak penting bagi dinasti Mamluk yang baru saja meraih kemenangan atas Mongol. Hal ini memperkuat posisi Sultan Baibars yang pada akhirnya menjadi salah satu sultan paling berpengaruh dalam sejarah Mamluk. Penaklukan ini juga menunjukkan bahwa dunia Islam, khususnya di bawah kekuasaan Mamluk, mampu mempertahankan dan memperluas wilayahnya setelah kekalahan Mongol di Ain Jalut. Dengan Homs berada di bawah kendali Mamluk, wilayah Syam menjadi lebih stabil. Hal ini memungkinkan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik, serta memperkuat kedudukan Islam di wilayah ini. Setelah penaklukan Homs oleh Mamluk, kota ini semakin berkembang sebagai pusat perdagangan dan militer yang penting di wilayah Syam. Homs menjadi tempat strategis yang menghubungkan wilayah Mesir dengan Anatolia dan Irak, serta menjadi jalur penting untuk distribusi pasokan dan tentara. Sebagai bagian dari wilayah Mamluk, Homs menjadi tempat yang aman dan terlindungi dari ancaman Mongol yang sebelumnya menguasai sebagian wilayah Timur Tengah. Penaklukan Homs oleh Mamluk pada tahun 2260 adalah bagian dari pergerakan pasukan Islam setelah kemenangan dalam pertempuran Ain Jalut. Penaklukan ini menandai berakhirnya ancaman besar dari pasukan Mongol di Syam dan memperkuat dominasi Mamluk di wilayah tersebut. Homs menjadi bagian penting dalam keberhasilan Mamluk dalam mengamankan wilayah Syam dan memastikan bahwa dunia Islam tetap utuh dan stabil di bawah kekuasaan Mamluk yang baru saja muncul sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Pada tahun 1260, Homs menjadi pusat pertempuran penting setelah kemenangan besar pasukan Mamluk dalam pertempuran Ain Jalut. Pasukan Mamluk di bawah pimpinan Sultan Baibars dan Sultan Qutuz memanfaatkan kemenangan mereka di Ain Jalut untuk memperkuat pengaruh Islam di wilayah Syam dan mengalahkan ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Mongol yang sebelumnya mengancam kota-kota di Timur Tengah, termasuk Homs. Dalam konteks ini, kebijakan militer yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Islam di Homs pada tahun 1260 sangat penting dalam menjaga kestabilan wilayah, memastikan keberhasilan penaklukan, dan memperkuat dominasi Mamluk di Syam. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diambil oleh para pemimpin militer Islam selama penaklukan Homs pada 1260 menurut perspektif Islam. Setelah kemenangan besar dalam pertempuran Ain Jalut pada 2260, Sultan Qutuz dan Baibars segera bergerak untuk mengamankan wilayah Syam dari ancaman Mongol yang mundur setelah kekalahan mereka. Untuk memastikan stabilitas dan menghindari kemungkinan serangan balik dari pasukan Mongol yang masih ada di wilayah timur, mereka menerapkan kebijakan mobilisasi pasukan yang sangat cepat. Pasca Ain Jalut,
Homs menjadi sasaran utama untuk diperkuat oleh Mamluk. Pasukan Mamluk bergerak menuju Homs, menyiapkan kota tersebut dengan pasukan yang terlatih dan benteng pertahanan yang kuat. Pemimpin militer seperti Baibars memerintahkan untuk memperkuat benteng-benteng Homs yang menjadi kunci pertahanan terhadap ancaman Mongol dan Salibis. Di bawah kebijakan ini, Mamluk mengarahkan pasukan untuk memperkuat Homs dengan membangun benteng yang lebih kokoh, memperbaiki tembok kota, dan menambah jumlah pasukan yang ditempatkan di kota tersebut untuk menjaga keamanannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan jalur perdagangan yang vital dan untuk melindungi wilayah Syam dari ancaman Mongol dan kemungkinan serangan kembali dari pasukan salib. Dalam menghadapi berbagai ancaman dari Mongol dan pasukan salib, para pemimpin Islam di Syam, terutama Baibars dan Kutus, juga mempraktikkan kebijakan diplomasi dan aliansi dengan pihak-pihak lokal, termasuk kota-kota Kristen dan pemimpin-pemimpin daerah setempat. Di Homs, yang mayoritas penduduknya pada waktu itu adalah umat Kristen, kebijakan yang diambil oleh para pemimpin Islam adalah memberikan perlindungan kepada umat Kristen dengan memastikan hak-hak mereka terjamin melalui kebijakan dhimmi perlindungan bagi non-Muslim. Hal ini membantu mengurangi potensi perlawanan dari dalam kota dan menjaga kestabilan sosial. Para pemimpin militer Islam juga berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pemimpin lokal atau pangeran yang berada di sekitar wilayah Syam. Aliansi ini memperkuat posisi Mamluk di wilayah yang baru saja ditaklukkan, sekaligus mengurangi potensi perlawanan dari faksi-faksi lokal yang mungkin terpengaruh oleh musuh-musuh Islam. Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh para pemimpin militer Islam setelah kemenangan di Ain Jalut dan penaklukan Homs adalah penyebaran kekuatan militer untuk memastikan penguasaan wilayah yang luas di Syam. Untuk memperkuat kontrol, para pemimpin Mamluk membagi Syam ke dalam beberapa wilayah administrasi yang lebih kecil, masing-masing dengan gubernur dan pasukan yang memadai untuk menjaga keamanan dan kestabilan wilayah. Homs, yang terletak di jalur perdagangan strategis, menjadi pusat administratif penting dalam wilayah tersebut. Setelah penaklukan, para pemimpin militer Islam juga memprioritaskan stabilisasi ekonomi. Baibars dan Kutus memerintahkan untuk mengamankan jalur perdagangan yang melintasi Syam, termasuk Homs yang memiliki posisi strategis. Para pedagang dapat kembali berdagang dengan aman dan ekonomi wilayah tersebut pulih setelah masa perang dan invasi. Selain kebijakan militer dan administrasi, kebijakan sosial dan religius juga diterapkan oleh para pemimpin Islam di Homs dan wilayah Syam. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Baibars dan Kutus adalah memastikan keberlangsungan dakwah Islam di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Mereka membangun masjid dan mendirikan lembaga-lembaga keagamaan untuk memperkuat posisi Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke kalangan penduduk lokal. Hal ini juga memperkuat legitimasi pemerintahan Mamluk di mata umat Muslim. Di Homs, yang mayoritas penduduknya adalah Kristen, kebijakan toleransi agama diterapkan, sebagaimana biasa di wilayah yang dikuasai Islam. Penduduk Kristen diizinkan untuk mempertahankan gereja-gereja mereka dan melanjutkan aktivitas keagamaan mereka dengan aman, asalkan mereka membayar jizyah, pajak perlindungan. Ini menciptakan stabilitas sosial di Homs dan wilayah sekitarnya. Para pemimpin militer Islam pada masa itu, terutama Baibars, memahami pentingnya menjaga ketenangan dan keamanan wilayah yang telah ditaklukkan.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil juga mencakup pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap potensi serangan dari pihak luar. Baibars dan pemimpin-pemimpin lainnya mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan serangan balasan dari pasukan Mongol yang masih berada di wilayah timur atau dari pihak Salib yang mungkin mencoba merebut kembali kota-kota yang telah jatuh. Oleh karena itu, pasukan Mamluk tetap waspada dan menjaga posisi mereka di kota-kota yang telah ditaklukkan, termasuk Homs. Kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin militer Islam pada penaklukan Homs tahun 1260 sangat berfokus pada penguatan pertahanan, diplomasi dengan pihak lokal, dan stabilisasi wilayah. Sultan Baibars dan Kutus setelah kemenangan di Ain Jalut menggunakan Homs sebagai titik strategis untuk memperkuat kontrol Islam atas Syam dan untuk melindungi wilayah tersebut dari ancaman Mongol atau Salibis. Kebijakan-kebijakan ini memungkinkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang penting untuk melanjutkan kejayaan Mamluk di wilayah ini. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai kondisi pasukan umat Islam pada Perang Homs tahun 1260 mencerminkan refleksi mereka terhadap dinamika militer, politik, dan spiritual yang terjadi selama penaklukan tersebut. Perang ini terjadi pada masa transisi yang sangat penting setelah kemenangan pasukan Mamluk dalam pertempuran Ain Jalut yang mengalahkan pasukan Mongol dan dengan cepat melibatkan penaklukan kota-kota di Syam termasuk Homs. Berdasarkan pandangan para ilmuwan dan ulama Muslim, ada beberapa aspek penting terkait kondisi pasukan umat Islam pada saat itu yang dapat dibahas dari sisi militer, keagamaan, dan sosial. Menurut pandangan ilmuwan Muslim dan ulama pada masa itu, pasukan Mamluk di bawah pimpinan Baibars dan Kutus digambarkan sebagai pasukan yang sangat terlatih, terorganisir dengan baik, dan penuh semangat juang yang tinggi. Beberapa ulama dan ilmuwan menekankan pada kekuatan strategis pasukan ini dalam menghadapi pasukan Mongol yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan yang sangat menakutkan. Pasukan Mamluk dikenal karena disiplin tinggi mereka serta kemampuan taktis dalam pertempuran, terutama dalam pertahanan dan serangan balik yang sangat efektif. Para ulama dan ilmuwan mengakui bahwa para pasukan Mamluk sangat terbiasa dengan kondisi medan perang yang keras serta memiliki taktik yang cerdik dalam menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya. Pasukan Mamluk memiliki keunggulan dalam hal kavaleri, terutama penggunaan kuda yang sangat terlatih, serta keterampilan mereka dalam bertempur dengan cepat dan menyerang secara mendalam ke dalam wilayah musuh. Para ilmuwan Islam seringkali menyebutkan bahwa keunggulan kavaleri ini memainkan peran penting dalam meraih kemenangan di Ain Jalut dan dalam memperkuat kontrol atas Homs dan wilayah Syam yang telah bebas dari ancaman Mongol. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh ulama Islam mengenai kondisi pasukan umat Islam selama penaklukan Homs adalah keimanan dan spiritualitas pasukan tersebut. Bagi mereka, kemenangan dalam pertempuran tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada keteguhan iman dan ketulusan niat untuk membela agama dan umat Islam. Banyak ulama yang menekankan bahwa para pasukan Mamluk memiliki semangat tinggi yang dipicu oleh niat suci untuk membela Islam dan keamanan wilayah Muslim dari ancaman eksternal, terutama pasukan Mongol yang agresif dan pasukan Salib yang juga aktif di wilayah tersebut. Mereka melihat pasukan Mamluk sebagai contoh jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah untuk melindungi umat Islam dan memperkuat kekuasaan Islam di wilayah Syam.
Para ilmuwan dan ulama juga mencatat bahwa para pasukan Islam, terutama setelah kemenangan besar di Ain Jalut, senantiasa melakukan doa dan zikir sebagai bagian dari strategi spiritual mereka untuk meminta bantuan dan perlindungan Allah. Ini menjadi elemen penting yang dianggap oleh banyak ulama sebagai kunci keberhasilan dalam setiap peperangan. Ulama juga menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana yang ditunjukkan oleh Baibars dan Qutuz dalam menjaga moral pasukan. Mereka menilai bahwa salah satu alasan pasukan Mamluk mampu menang dalam pertempuran adalah karena pemimpin mereka tidak hanya fokus pada taktik perang, tetapi juga berusaha menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial di dalam pasukan. Kondisi pasukan umat Islam di Homs pada tahun 1260 juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi yang banyak dibahas oleh ilmuwan Islam pada masa itu. Para ilmuwan dan ulama pada zaman itu memperhatikan bagaimana pasukan Mamluk dapat mengelola logistik dengan sangat baik, termasuk dalam hal persediaan makanan, senjata, dan perlengkapan perang. Kekuatan militer mereka tidak hanya ditopang oleh kemampuan taktis, tetapi juga dengan dukungan ekonomi yang kuat, terutama setelah keberhasilan mereka dalam mengamankan jalur perdagangan yang melalui Syam. Untuk menjaga semangat juang, pasukan Islam juga diberikan hadiah dan insentif oleh pemimpin mereka. Baibars misalnya dikenal memberikan beberapa insentif kepada pasukan yang terlibat dalam pertempuran yang berfungsi untuk menjaga loyalitas dan kinerja mereka di medan perang. Para ulama dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada pasukan. Dalam banyak laporan dan tulisan, mereka mendorong pasukan untuk bertempur dengan ikhlas dan berjuang dalam jalan Allah. Fatwa dan khutbah perang yang disampaikan oleh para ulama mendorong pasukan untuk memiliki keberanian, keikhlasan, dan kekuatan mental dalam menghadapi musuh yang kuat. Sebelum dan selama pertempuran, para ulama memberikan fatwa yang membenarkan jihad melawan pasukan Mongol yang dianggap sebagai ancaman besar terhadap umat Islam dan tanah mereka. Khutbah perang yang disampaikan oleh ulama dan pemimpin agama juga memperkuat motivasi para prajurit, meyakinkan mereka bahwa perjuangan ini adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif bagi umat Islam. Para ilmuwan dan sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun seringkali menulis tentang pentingnya kondisi pasukan dalam konteks kekuatan sosial dan politik. Menurut mereka, kemenangan pasukan Mamluk di Homs dan Ain Jalut bukan hanya mencerminkan kekuatan fisik, tetapi juga merupakan ekspresi kesatuan umat Islam dalam menghadapi ancaman luar. Sebagai contoh, mereka menilai bahwa pemimpin-pemimpin seperti Baibars berhasil menciptakan keseimbangan politik yang mendukung stabilitas di wilayah Syam yang berperan besar dalam memperkuat posisi Islam setelah penaklukan Homs.